Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, standar AMD Advantage memang membuat pilihan laptop gaming kelas menengah seakan jadi semakin meriah. Calon pembeli kini mendapatkan pilihan lebih beragam dengan adanya laptop gaming yang menawarkan solusi CPU dan GPU dari AMD. Tentunya, laptop gaming dan standar AMD Advantage tersebut tidak hanya menawarkan performa tinggi, tapi juga fitur gaming super lengkap dan teknologi AMD paling canggih di dalamnya. Nah, buat kalian yang saat ini sedang mencari laptop gaming AMD Advantage, produk yang satu ini mungkin akan menarik untuk kalian, terutama jika yang dicari kriterianya adalah kencang, fitur lengkap, dan nggak mahal-mahal amat. Laptop gaming AMD Advantage yang akan kami ulas kali ini adalah MSI Delta 15. Untuk saat ini, Delta 15 merupakan produk tertinggi dengan performa paling kencang dan fitur gaming paling lengkap untuk laptop gaming dari MSI yang menggunakan solusi CPU dan GPU dari AMD. Menariknya, di antara semua laptop AMD Advantage yang kami temukan di pasaran saat ini, MSI Delta 15 ini memang bukan pilihan paling murah, tetapi juga bukan yang paling mahal. Jadi ini cocok banget buat yang nyari kelas tengahnya laptop gaming AMD Advantage. Mari kita mulai aja ya dari spesifikasi utamanya. Prosesornya dia pakai AMD Ryzen 7 5800H. Codename-nya Cezanne, arsitekturnya adalah Zen 3 fabrikasi 7 nanometer, 8 core, 16 thread. Total L3 cache-nya adalah 16 MB. Integrated graphics-nya menggunakan AMD Radeon Graphics dengan 512 stream processor. Laptop ini secara otomatis mengalokasikan RAM sistem sebesar 512 MB untuk IGP dan ukurannya tidak bisa diubah. Untuk memori atau RAM-nya, dia sudah punya 16 GB DDR4 3200 MHz langsung dual channel. Ada 2 slot SODIMM, jadi masih bisa upgrade dengan mengganti RAM bawaannya. Menurut MSI, kapasitas RAM laptop ini kalau di-upgrade bisa sampai 64 GB. Untuk storage, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe. Disediakan slot M.2 kedua sehingga dapat menambah kapasitas tanpa ganggu SSD utamanya. Akan tetapi, cukup disayangkan memang posisi slot RAM dan slot M.2 ini tidak menghadap ke sisi bawah laptop. Jadi agak sedikit susah ya proses upgrade-nya. Motherboard-nya harus dilepas dari bodinya supaya bisa diakses. Nah, untuk diskrete grafiknya dia pakai AMD Radeon RX 6700M 10GB GDDR6 dilengkapi dengan 2304 stream prosesor dengan memori bus 160 bit. Tentunya fitur AMD Smart Access atau yang dikenal sebagai resizable bar juga sudah aktif di laptop ini ya. Fitur ini tentunya bisa meningkatkan performa gaming untuk game-game tertentu. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX210. Ya, ini udah support Wi-Fi 6E atau 6E, dapat menggunakan band 6 GHz selain 5 GHz dan 2,4 GHz juga. Dan dia sudah mendukung gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya 82 Wh. Operating system dia pakai Windows 10 yang bisa di-upgrade ke Windows 11 atau Windows 11 secara gratis nantinya ya. Nah, untuk body, form factor-nya adalah clamshell tentunya, materialnya aluminium, warnanya adalah carbon gray. Untuk desain, bentuk, dan lekuk body si MSI Delta 15 ini justru mengingatkan kami pada laptop MSI dari lini bisnis dan productivity seperti Modern, Prestige, dan juga Summit. Tentunya tidak ada yang salah dengan hal ini ya, karena ini justru membuat penampilan MSI Delta 15 jadi jauh dari kesan gaming dan lebih ke laptop kelas profesional. Bahkan logo Thunderbird juga dibuat seminimalis mungkin dengan penempatan di sudut punggung layar di sisi samping engsel layar. Nah, body laptop ini juga dihiasi dengan motif lubang bertema tornado dengan bentuk heksagonal pada ventilasi udaranya. Untuk dimensi, panjangnya 35,7 cm dengan lebar 24,7 cm dengan ketebalan 1,9 cm. Ini tipis, apalagi kalau mengingat spesifikasi hardware-nya ya. Untuk bobot, laptopnya aja bobotnya 1,96 kg. Nggak cuma tipis, ternyata dia juga cukup ringan di bawah 2 kg. Chargernya 565 gram. Ini juga sebetulnya lumayan ringan, mengingat ini adalah charger 240 watt. Jadi total dengan chargernya kalau dibawa-bawa, ini hanya sekitar 2,5 kg.
kg. Untuk display, ini adalah layar 15,6 inci, resolusinya Full HD. Refresh rate-nya 240 Hz. Ini adalah refresh rate yang biasanya ditemukan di laptop gaming kelas atas nih. Tentunya ada teknologi variable refresh rate yang namanya AMD FreeSync di laptop ini. Untuk panel, ini adalah panel IPS level yang mendekati 100% sRGB. Berdasarkan pengukuran kami, tingkat kecerahan maksimalnya adalah 302 nits. Sementara gamut coveragenya adalah 96,5% sRGB dengan gamut volume di 98,5% sRGB. Ini sesuai dengan klaimnya ya, yang katanya mendekati 100% sRGB. Untuk penyimpangan warnanya, Delta E2000-nya maksimum 1,23. Ini ketepatan warna yang dihasilkan ternyata juga tergolong baik di sini ya. Itu menandakan bahwa layar laptop ini nggak cuma cocok untuk gaming, tapi juga bisa untuk content creation. Layar ini menggunakan permukaan anti-glare sehingga lebih nyaman untuk pemakaian karena nggak banyak pantulan-pantul yang mengganggu. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis. Sisi paling tipis adalah kanan dan kiri dengan ketebalan hanya 4,2 mm yang membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 82%. Tentunya atasnya agak tebal dikit karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Menariknya, engsel layar dari laptop ini bisa diluruskan sampai 180 derajat. Jadi seperti laptop profesional ya. Nah, lucunya, tombol F12 untuk memutar tampilan layar dengan cepat sekali seperti di laptop MSI seri Business dan Productivity juga ada di sini ya. Ini membuat pengguna dapat dengan cepat menunjukkan tampilan layarnya kepada lawan bicara di depannya. Tidak ketinggalan, layar laptop ini juga dapat menampilkan OSD atau on-screen display berupa crosshair yang umumnya ditemukan di monitor gaming. Posisi dan warna crosshair-nya dapat diubah melalui software MSI Center. Untuk audio, dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Disediakan software Nahimic untuk mengatur profil suara dan mengaktifkan fitur sound tracker saat mainkan game. Walaupun tidak tertulis bahwa dia menggunakan solusi dari DIN Audio, namun suara yang dihasilkan laptop ini ternyata lantang dan kualitasnya oke banget ya. Mau nonton film-film action? Mantap. Game? Keren di sini. Untuk konektor, sebelah kiri ada satu DC-in, ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di kanan ada USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, dan ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Ini sudah mendukung display output dengan protokol DisplayPort. Kemudian ada juga satu HDMI dan satu Kensington slot di sini. Tapi sayangnya emang laptop gaming ini tidak dilengkapi dengan konektor Ethernet atau LAN ya. Buat main game secara online, koneksi dengan kabel biasanya akan lebih stabil. Untungnya hal ini masih bisa diatasi kalau kalian pakai konverter USB to Ethernet atau USB to LAN. Nah, untuk keyboard, meskipun tidak pakai keyboard SteelSeries, desain dan tata letak tombol keyboard di laptop ini tetap mirip seperti laptop MSI lain yang pakai keyboard SteelSeries. Akan tetapi tidak seperti di Alpha dan Bravo, keyboard di laptop ini tidak dilengkapi dengan tombol numpad. Hal ini membuat posisi keyboard lebih ke tengah yang juga membuat area palm rest jadi lebih luas. Menariknya, tombol kontrol di sebelah kiri di laptop ini dibuat sama besar dengan shift kiri, jadi mudah dijangkau oleh jari. Untuk tombol panah, ukurannya sama besar dengan tombol keyboard lainnya. Keyboard ini dilengkapi juga dengan lampu backlit RGB dengan satu zona warna yang mendukung teknologi MSI Mystic Light. Warna dan efek lampu backlit ini bisa diatur melalui software MSI Center. Sementara untuk tingkat kecerahan dapat diatur melalui slider di software yang sama juga. Efek lampu juga bisa diganti dengan cepat dengan menekan tombol F8. Untuk touchpad, posisinya center to body yang sayangnya membuat area touchpadnya cukup jauh bergeser ke kanan dari letak tombol spacebar. Ini menimbulkan risiko telapak tangan kanan mudah masuk ke area touchpad saat mengetik yang mungkin bisa mengurangi kenyamanan. Untungnya hal ini dapat diatasi dengan mematikan touchpad saat mengetik. Tentunya itu kalau kalian sedang pakai mouse ya. Touchpad ini tentunya juga sudah menggunakan Windows Precision Driver. Untuk cooling system, dia menggunakan sistem pendingin Cooler Boost 5. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 6 heat pipe tembaga dan 2 kipas. Kedua kipas ini menarik udara masuk ke dalam laptop melalui ventilasi pada sisi bawah dan sebelah atas keyboard. Sementara untuk pembuangan udara mengarah ke kanan, kiri, dan belakang kanan kiri. Untuk performa, nah kita lihat di sini ada 5 profil performa yang dapat diatur melalui software MSI Center, yaitu Extreme Performance, Balance, Silent, Super Battery, dan User. Nah, pada mode ini pengguna dapat mengatur performance level di setting low, medium, atau high.
Fan speed juga bisa diatur di setting Auto, Advance, atau Cooler Boost yang menjalankan kipas di kecepatan 100% terus-menerus. Profil performa juga dapat diganti dengan cepat kalau kita pakai tombol F7. Kita lanjut ke Cinebench R15 20 kali looping. Skor tertinggi yang mampu dicapai pada mode balance adalah 1933 poin dan mengalami kenaikan ke 2057 poin saat menggunakan mode user dengan performance level di high. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah di kisaran 1840 sampai 1850 saat menggunakan mode balance dan lebih tinggi di kisaran 1950 sampai 1960 poin di mode user dengan performance level high. Nah, kalau untuk suhu kerjanya pada pengujian ini ya, di mode balance suhu prosesor mengalami naik turun di rentang 82 sampai 92 derajat Celcius di sejumlah run awal pengujian. Lalu kemudian sedikit turun ke rentang 82 sampai 90 derajat Celcius. Sementara saat menggunakan mode user dengan performance level high dan kecepatan kipas di 100%, suhu prosesor itu naik turun di rentang 86 sampai 92 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke software. Blender 2.92 dengan BMW 27 Scene. Kita coba CPU rendering dulu ya. Ini semua selesai dalam waktu 3 menit 41 detik. Sementara kalau kita jalankan GPU rendering dengan OpenCL yang pakai RX 6700M-nya, semua ini selesai dalam waktu 2 menit 28 detik. Nah, untuk suhu kerjanya saat menggunakan mode user dengan performance level di high, kecepatan kipas 100%, suhu tertinggi ada di kisaran 56 sampai 57 derajat Celcius untuk di prosesornya dan di kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius untuk discrete GPU. Jadi ini tidak panas seperti yang tadi ya. Ini adem kok sebenarnya. Kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Kalau kita merender video 4K 60 yang biasa kita lakukan ya, dengan Mercury Playback Engine software only, itu semua selesai dalam waktu 11 menit 27 detik. Kalau kita beralih ke GPU acceleration dengan OpenCL, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 54 detik. Ah, ini keren banget nih ya. Nah, mari sekarang kita beralih ke Full HD 60 fps. Masih video yang 2 menit 7 detik, pakai software only itu 3 menit 39 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration OpenCL-nya 1 menit 18 detik. Jadi kelihatan ya, untuk video editing ini mantap. Nah, untuk suhu kerja pada saat 4K video export dengan akselerasi OpenCL, kita bisa lihat pakai mode user performance level high dengan kecepatan kipas di 100%, itu suhu tertinggi prosesor ada di kisaran 62 sampai 63 derajat Celcius saja. Dan untuk GPU-nya di 65 sampai 66 derajat Celcius saja. Jadi adem, kencang dan adem. Lalu kita beralih ke DaVinci Resolve yang versi free version. Kita coba lagi render yang 4K 60, itu semua selesai dalam waktu 5 menit 31 detik. Sementara itu untuk video Full HD 60 fps itu selesai dalam waktu 1 menit 18 detik. Lagi-lagi ini kencang. Suhu kerjanya pada saat kita melakukan 4K video export itu ya, pakai mode user dengan performance level high dan kipas di 100%, suhu prosesornya di kisaran 84 sampai 90 derajat Celcius. Lalu dia naik ke kisaran 90 sampai 96 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi dari disk GPU-nya hanya di kisaran 70 sampai 71 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita beralih ke pengujian diskrete GPU-nya aja. Kita pakai 3D Mark Time Spy Graphics Score DirectX 12. Skor yang diperoleh oleh si RX 6700M di sini adalah 9860 poin. Skor seperti ini menempatkan performanya di antara RTX 3060 yang menghasilkan sekitar 8673 poin dengan RTX 3070 yang skornya sekitar 11049 poin. Sementara kalau dibandingkan dengan RX 6600M yang skornya sekitar 8260 poin, yang satu ini unggul sekitar 19%. Nah, kalau untuk gaming gimana? Kita langsung masuk ke Dota 2 1080p fastest render scale di 100%. Dia bisa jalan di 120 sampai 170 fps. Luar biasa, ini kencang banget. Lalu CSGO 1080p low 210 sampai 400 fps. Iya, monster ya. Kemudian kita beralih ke Death Stranding 1080p very high, masih bisa 100 sampai 120 fps. Shadow of Tomb Raider 1080p highest settingannya, ray trace shadow quality ada di medium, masih bisa dapat 90 sampai 110 fps. Lagi-lagi mantap. Red Dead Redemption 2 1080p settingan di ultra bisa dapat 60 sampai 70 fps. Kemudian untuk Cyberpunk 2077 1080p ultra, crowd density-nya di high, ray tracing di off, dia masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Walaupun kadang-kadang dia bisa drop sedikit
sedikit di bawah 50 fps. Nah, beralih ke Assassin's Creed Valhalla 1080p, kita setting di very high, dia masih bisa dapat 70-80 fps. Dan suhunya pada saat menjalankan game ini selama 30 menit itu di prosesor itu stabil di kisaran 79-82 derajat Celcius. Sementara discrete GPU-nya di kisaran 79-80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi selama game ini dijalankan setengah jam, area tombol keyboard paling panas terletak di sekitar tombol U dengan suhu dapat mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Suhu area sisi sebelah atas keyboard juga menunjukkan suhu yang lumayan tinggi di kisaran 49 derajat Celcius. Sementara untuk tombol ASDW ada di kisaran 38-39 derajat Celcius. Sedangkan suhu area palm rest terjaga aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita beralih ke storage test. Crystal Disk Mark kita lihat bahwa kecepatan read atau bacanya ada di kisaran 2407 Mbps dan tulis atau write-nya ada di 1672 Mbps. Ini termasuk performa SSD kelas menengah yang ya lumayan kenceng lah ya, tapi memang bukan yang paling kenceng yang pernah kami temui di sebuah laptop dengan prosesor AMD. Nah, untuk baterai kita coba setting brightness di 50%, volume 25%, balance mode dan setting di 240 Hz tetap ya. 1080p video playback itu bisa selesai dalam waktu 11 jam 11 menit. Ini daya tahan baterai yang memang kami harapkan dari laptop gaming AMD Advantage. Ini cukup mengejutkan ya, 11 jam itu lama untuk sebuah laptop gaming sekencang ini. Apalagi layarnya 240 Hz ini. Nah, untuk charging, 30 menit pertama dia bisa terisi 27%. Sementara itu untuk full, ini dia butuh waktu 2 jam 54 menit, hampir 3 jam ya. Waktu pengisian hingga penuh ini memang agak kurang cepat, tapi kalau diperhatikan, baterainya sebetulnya sudah terisi sekitar 99% pada saat 2,5 jam pengisian. Apalagi kalau diingat bahwa kapasitas baterai ini memang tergolong besar dan ya laptop gaming ini irit. Nah, untuk harganya gimana? Ya, harga resminya adalah di kisaran 27.999.000. Nah, menurut MSI Indonesia, saat ini ada promo Spring Rush yang menawarkan diskon Rp1.000.000 untuk pembelian laptop MSI Delta 15. Promo ini berlaku dari 17 Januari sampai 28 Februari 2022. Untuk bonus pembeliannya akan memperoleh MSI Stealth Trooper Backpack dengan garansi 2 tahun untuk laptopnya. Ya, hal yang perlu diperhatikan apa? Oke, yang pertama, sulit mengakses slot RAM dan slot M.2. Kami sangat menyarankan untuk mengunjungi service center kalau kalian memang mau nge-upgrade RAM atau SSD-nya. Kemudian tidak adanya konektor Ethernet ya. Dan kemudian posisi touchpad ini cukup bergeser jauh dari letak tombol spacebar. Kemudian waktu pengisian baterainya yang memang bukan yang luar biasa cepat di sini. Kemudian dari sisi menariknya, penampilan ala laptop kelas profesional. Nah, ya jauh dari kesan gaming di sini. Cocok buat mereka yang mencari laptop performa tinggi untuk kerja justru. Bodinya juga tipis dan ringan, jadi mudah dibawa-bawa. Performa prosesornya juga lumayan kencang. Gamingnya lancar, bahkan dengan setting grafis ultra juga lancar. Performa di content creation-nya memuaskan terutama untuk video editing ya. Suhu kerja masih dalam batas yang aman mengingat bodinya yang tipis di sini. Layar 240 Hz dengan color gamut yang tinggi dan delta E yang rendah, mantep banget. Cocok untuk gaming kompetitif dan juga content creation yang serius. Baterainya, wah ini irit untuk sebuah laptop gaming yang kencang. Kemudian jumlah dan jenis konektornya cukup memadai dan dia sudah pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Pada akhirnya, MSI Delta 15 ini rasanya cocok untuk mereka yang mencari laptop gaming AMD Advantage yang tidak mahal tetapi juga menawarkan performa dan fitur kelas atas. Dan bahkan bisa dipakai untuk content creation juga, mengingat layarnya yang keren ya. Oh ya, kalau kalian butuh informasi lebih lengkap mengenai MSI Delta 15 ini, kalian bisa lihat link di kolom deskripsi video ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.